Halo, selamat datang di channel Mui, channel yang khusus membahas alur cerita manhwa. Di video pertama ini, Mui akan membahas cerita manhwa yang berjudul Mercenary Enrollment. Manhwa ini bercerita tentang Yui Jin MC kita. Dia adalah salah satu dan satu-satunya yang selamat dari kecelakaan pesawat saat dia masih kecil, dan setelah dia selamat dia lupa ingatan dan menjadi tentara bayaran. Dan untuk bertahan hidup selama 10 tahun setelah dia ingat siapa dirinya, ia kembali ke keluarganya di kampung halamannya dan kembali ke sekolah. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, inilah ceritanya. Di suatu tempat yang agak gersang terdapat rumah kosong dan di dalamnya ada dua orang pria, seorang letnan dan seorang profesor. Si letnan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan profesor itu karena seorang informan mengkhianati mereka dan jebakan untuk menarik mereka semua. Di pintu masuk ada yang membuka pintu, ternyata itu tentara musuh yang menangkap Sersan Kim. Tentara musuh memasukkan Sersan Kim ke dalam ruangan itu, dan tentara musuh itu pergi setelah memukul letnan itu dan kembali mengunci pintunya. Beberapa saat kemudian tentara musuh itu kembali lagi ke ruangan itu, tapi ternyata dia telah dikalahkan oleh bala bantuan yang datang, dan dia adalah MC kita, si Yui Jin. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian. Bawa tahanan lain dan ikuti aku, kata Yui Jin. Mereka akhirnya keluar dari ruangan itu, melewati lorong yang terdapat banyak mayat yang telah dikalahkan oleh Yui Jin. Letnan kagum kepada Yui Jin yang dapat mengalahkan semua musuh itu sendirian tanpa ketahuan. Dan ketika sedang kabur, mereka bertemu dua orang musuh di depan. Letnan berpikir bahwa mengalahkan dua orang di ruangan secara diam-diam tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tapi tanpa basa-basi, Yui Jin langsung melumpuhkan mereka berdua tanpa senjata api. Masih ada beberapa musuh di depan, dan kali ini Letnan berpikir bahwa Yui Jin pasti sekarang butuh bantuan dariku. Tapi dengan keahlian Yui Jin dapat mengatasi semua musuh dengan cepat. Akhirnya mereka sampai di luar gedung kosong dan dapat kembali ke rombongan lain yang telah diselamatkan oleh Yui Jin. Akhirnya mereka selamat dan Letnan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dan prajuritnya. Ketika mereka akan berjabat tangan karena akan berpisah, terdengar suara keras dan jatuh di sekitar mereka. Mereka semua merunduk dan duar. Itu mortar. Mereka semua baik-baik saja walaupun Letnan terluka di kepala dan mulai mencari kemana si Yui Jin itu pergi. Dan Yui Jin sedang baku tembak dengan tentara musuh. Letnan melihat Yui Jin tanpa penutup muka sekarang, dan dalam hati Letnan, apa-apaan ini, dia cuma bocah. Dan setelah 6 bulan berlalu dari kejadian itu, terlihat suasana di sekolah. Di dalam ruang kelas terdapat murid baru, dan murid baru ini adalah MC kita yang bernama Yui Jin. Ini adalah Yu Dayun, adik Yui Jin. Di dalam kelasnya sedang heboh karena melihat ada murid baru yang ganteng di kantor guru. Dayun sedang melamun dan berpikir bahwa dia tidak menyangka kakaknya yang dikira mati dengan orang tuanya dalam kecelakaan pesawat akan kembali setelah 10 tahun kemudian. Di scene mundur ketika Dayun dan kakeknya sedang menjemput
Yui Jin di bandara. Kakeknya sangat bahagia, dia menangis sambil memeluk Yui Jin. Kembali ke kelas. Dayun, ada 2 orang yang sedang membuli Dayun. Yang satu ingin merampas baju olahraga Dayun karena dia tidak membawa baju olahraga. Karena Dayun menolak, dia pun menampar Dayun. Ternyata selama ini Dayun jadi langganan bully dari cewek tersebut. Beralih ke kelas Yui Jin. Guru mengenalkan Yui Jin kepada murid-murid lain dan mempersilahkannya duduk, tapi ada 2 orang yang tidak suka padanya. Namanya adalah Lee Jae Hyung dan Ju Hyuk Jin. Mereka bisa dibilang yang paling sangar di kelas itu. Jae Hyung mencoba mengganggu Jin dengan mengeluarkan kakinya agar Jin terjatuh. Tapi Jin mengetahui dan melewatinya. Jin mengingat kata-kata dari letnan bahwa dia harus menghindari semua pertarungan, bukan karena dia khawatir dengan Jin, tapi karena lebih khawatir kepada musuhnya. Kembali ke kelas Yui Jin. Setelah momen itu, Jae Hyung menganggap remeh Yui Jin karena ekspresi Yui Jin yang biasa saja. Yui Jin duduk dengan anak culun yang bernama Park Gyung-chan. Gyung-chan berbisik pada Yui Jin untuk berhati-hati kepada mereka berdua. Suasana pun tenang seperti biasa, tapi Yui Jin membayangkan dirinya di masa lalu yang menjadi tentara bayaran. Kehidupan yang sangat sulit yang dia jalani tiap harinya berbeda dengan di negara ini yang sangatlah damai. Di sore harinya ketika pulang sekolah, Yui Jin menunggu Dayun untuk pulang bersama. Walaupun di jalan mereka masih canggung satu sama lain karena mengingat mereka berpisah untuk waktu yang lama dan baru-baru ini bertemu. Ketika mereka sedang berjalan di depan Indomaret, ada anak-anak nongkrong, 1 cewek dan 2 cowok. 1 cewek yang tadi di kelas membuli Dayun. Cewek itu mencoba menyapa dan mengganggu Dayun, dan 2 orang cowok itu mencoba memprovokasi Yui Jin yang terus menatap ke arah mereka. 1 pria yang agak gemuk itu menghampiri Yui Jin dan hendak menghajarnya dengan menghina dan memprovokasinya. Jin hendak menghajarnya, tapi mengingat pesan dari letnan agar tidak bertarung, Jin pun mengurungkan niatnya. Dan ketika Jin akan dipukulin, Dayun pun mendekat dan meminta maaf kepada pria gendut tersebut. Jin melihat Dayun yang sepertinya ketakutan sambil membungkukkan badannya, melepas dan memungut tangannya. Si pria gendut itu meletakkan tasnya dan menutupi kepala Dayun dan dengan jas sekolahnya agar tak melihat baku hantam yang akan segera terjadi. Pria gendut yang sangar itu sangat marah dan menghampiri Jin hendak menghajarnya, tapi pria gendut tersebut langsung tumbang hanya dengan sekali pukulan dari Jin. Dan 2 teman lainnya keheranan dan yang wanita ketakutan. Jin berkata, Aku kira aku tidak menepati janjiku dengan letnan di hari pertama. Beralih ke scene lain. Di tempat lain, letnan sedang mengkhawatirkan Jin. Walaupun letnan telah mendidik Jin selama setengah tahun, tapi Jin sejak berumur 9 tahun dia tumbuh di medan pertempuran selama 10 tahun. Kembali ke tempat Jin yang telah menumbangkan pria gendut dengan sekali pukulan hingga pingsan. Lalu dengan refleks yang cepat, Jin menghampiri pria yang satunya dan melayangkan pukulannya tepat di perutnya hingga terpental, jatuh dan ikut pingsan juga. Sedangkan wanita yang merasa sangat ketakutan dan lalu Dayun memanggil Jin dan heran apa yang sedang terjadi. Lalu Jin pun berlalu meninggalkan wanita itu dan ke sisi Dayun. Wanita itu pun sangat ketakutan sewaktu berpapasan dengan Jin. Lalu
Lalu Jin dan Dayun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jin makan dan mencuci piring, tetapi kakeknya melarangnya karena dia takut Jin kelelahan. Tapi kakeknya disuruh istirahat karena sudah capek bekerja. Kakek Jin memasak makan malamnya. Kakek bahkan mengikuti kelas memasak sejak mendengar Jin akan pulang. Setelah ngobrol ngalor ngidul dan mereka pun tidur. Sewaktu tidur, Jin bermimpi tentang kecelakaan pesawat yang terjadi 10 tahun yang lalu dan hanya dia yang selamat atas peristiwa tersebut hingga dia pun terbangun dari mimpinya. Di tempat makan, kakeknya telah pergi bekerja dan Dahyun berangkat ke sekolah duluan dan Jin pun disuruh sarapan dulu sebelum berangkat yang telah disiapkan di meja makan. Di sekolahan, wanita yang kemarin malam melihat perkelahian Jin melapor ke wanita pembuli yang satunya. Oke, kita sebut saja ini Siti dan ini Ijah. Ijah masih ketakutan mengingat peristiwa tadi malam dan dia bercerita pada Siti bahwa yang melakukannya adalah kakaknya Dahyun. Ijah juga khawatir kalau masih membuli Dahyun, tapi dia agak tenang mengingat bahwa kakaknya Siti adalah jagoan di kelas 3. Dahyun bertemu dengan Siti dan Ijah di tangga dan menyuruh Dahyun untuk ikut dengannya dengan mengancamnya. Sesampainya di belakang sekolah, Dahyun ditendang oleh Siti karena kakaknya. Dahyun berani mengusik teman kakaknya Siti. Kehidupan sekolah kakakmu menyedihkan, itu juga akan hancur, kata Siti. Karena Dahyun marah, ia pun teriak ke Siti, tapi Dahyun malah ditampar Siti. Dahyun berpikir karena dia Jin dalam masalah. Dahyun berlari ke kelas kakaknya. Di kelas suasana ramai. 2 orang yang dipukul Jin datang bersama dengan kakaknya Siti. Kita sebut saja Mahmud ya. Dan ada 1 orang lagi. Mereka berempat datang untuk membalas dendam dengan Jin. Dahyun yang habis lari sampai ke kelas memanggil kakaknya. Opa! Jin yang melihat Dahyun seperti habis dihajar pun marah. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya karena saya juga masih menggarapnya dalam proses. Semoga saja bisa upload lebih cepat. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Like, comment, dan subscribe. Kalau mau request film atau manhwa, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini biar kami dapat AdSense buat bayar pengacara kalau video ini kena kasus atau kita kabur ke Kanada. Woohoo!